Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Project Akhir Simulasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proyek berjudul Analisis Efisiensi Algoritma ASTAR atau A Bintang pada simulasi peta pulau Wadesi. Proyek ini dibuat untuk memperlihatkan bagaimana algoritma pencarian rute dalam bekerja di dalam lingkungan peta berbentuk pulau, lengkap dengan jalan, node, edge, titik awal, titik tujuan, rintangan kendaraan, dan animasi pergerakan. Secara umum, sistem ini tidak hanya menampilkan rute terakhir, tetapi juga memperlihatkan proses logika pencarian jalur secara visual. Jadi penggunaan dapat melihat bagaimana peta dibentuk, bagaimana jaringan jalan diubah menjadi graf, lalu bagaimana ASTAR itu memilih node yang paling menjanjikan, dan bagaimana kendaraan akhirnya bergerak mengikuti rute yang sudah ini dikerjakan oleh anggota yaitu sendiri. Lalu ada Jan Syafik, ada Raffi Dayat, ada dan Anissa Dermawan dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Pada slide ini saya menjelaskan alur pembahasan presentasi agar audiens memahami urutan materi yang akan kami sampaikan. Presentasi ini dibagi menjadi bagian utama. Bagaimana pertama adalah latar permasalahan, yaitu mengapa pencarian diperlukan dan mengapa algoritma ASTAR dipilih untuk menyelesaikan masalah navigasi pada peta pulau. Bagian kedua itu adalah teknik grafik, yaitu menjelaskan mengenai bagaimana peta pulau divisualisasikan menggunakan HTML5 Canvas. Di bagian ini akan dibahas proses pembentukan pulau, validasi posisi objek, pembuatan jalan, dan bagaimana elemen visual seperti bangunan, pohon, kendaraan, dan laut digambarkan. Bagian ketiga adalah fitur yang dibuat, yaitu menjelaskan fungsi-fungsi interaktif dalam aplikasi seperti generate peta, random start dan end, zoom, pen, start, animasi kendaraan, serta panel statistik untuk membaca algoritma, hasil algoritmanya. Selain ini menunjukkan pembagian tugas kelompok agar proses pengerjaan proyek terlihat jelas dan transparan. Ada Jan Sapitri Wibowo bertanggung jawab pada file astar.js yang berisi algoritma ASTAR, lalu ada perhitungan pembentukan pet dan logika kendaraan. Lalu ada Raffi bertanggung jawab pada graph.js, yaitu bagian yang mengelola node, edge, bobot, lalu adjacency, serta struktur jalan. Saya, Nabil, bertanggung jawab pada index.html, yaitu struktur antarmuka, panel kanvas, nomor, dan statistik. Lalu ada Deva Novita Catiprasojo bertanggung jawab pada app.js yang mengatur event, rendering, ada kontrol animasi mobil, dan input dari pengguna. Dan terakhir, Anissa Dermawan bertanggung jawab pada hub.js yang menentukan peta, geometri visual pulau, obstacle, dan generator peta. Dengan pembagian seperti ini, setiap file memiliki fokus kerja yang jelas dan saling mendukung dalam satu sistem simulasi. Pada bagian pertama ini, kami mulai dari latar belakang masalah. Tujuannya adalah menjelaskan alasan mengapa proyek ini penting dan mengapa algoritma ini penelitian ini dibutuhkan dalam simulasi peta pulau. Sebelum masuk ke kode, kita perlu memahami dulu masalah yang ingin dimodelkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan sering harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan mempertimbangkan jarak, waktu, persimpangan, dan hambatan. Ketika peta semakin kompleks, pemilihan rute tidak bisa dilakukan secara asal karena butuh algoritma yang dapat membantu sistem mengambil keputusan secara efisien. Oke, lanjut ke permasalahan utamanya dalam proyek ini adalah bagaimana kendaraan dapat menemukan rute yang efisien dari titik awal menuju ke titik tujuan. Contohnya dapat ditemukan pada sistem pengiriman barang, sistem navigasi, hingga standar transportasi antar lokasi di wilayah pulau. Nah, pada kondisi nyata, jalan tidak selalu lurus dan sederhana, melainkan memiliki banyak cabang, persimpangan, serta jalur yang bisa saja memutar. Nah, pada peta pulau, tantangannya menjadi lebih menarik karena terdapat batas daratan dan lautan. Kendaraan hanya boleh bergerak pada area jalan di daratan, tidak boleh keluar dari laut, dan harus menghindari obstacle seperti bangunan, hutan, lalu ada pesisir buntu,
atau jalur yang tidak terhubung. Oleh karena itu, sistem harus dapat memilih rute yang paling efisien dari sisi jarak dan proses komputasi, bukan hanya sekedar memilih jalan yang terlihat dekat secara visual. Oke, kita masuk ke slide berikutnya tentang fungsi keputusan pada peta kompleks. Pada peta yang kompleks, kendaraan berada di titik start dan menuju ke titik N. Di antara kedua titik tersebut terdapat banyak pilihan cabang jalan. Setiap simpang bisa menjadi keputusan penting karena harus pilih yang salah dapat membuat kendaraan itu berputar terlalu jauh, masuk ke jalan buntu, atau terhalang area yang tidak bisa dilewati. Nah, jika sistem tidak menggunakan algoritma pencarian yang tepat, kendaraan mungkin memilih jalur yang tidak optimal. Dalam situasi ini, kondisi tersebut dimodelkan melalui jaringan graf yang memiliki banyak node dan edge. Nah, setiap node mewakili titik jalan atau persimpangan, sedangkan edge mewakili hubungan antar jalan. Nah, disinilah algoritma Astar berperan sebagai penentu keputusan, karena Astar dapat mengevaluasi daya tempuh yang sudah dilalui dan diestimasi jarak menuju tujuan secara bersamaan. Lanjut di bagian alur penyelesaian masalah navigasi. Nah, slide ini menjelaskan alur penyelesaian masalah navigasi dari awal sampai kendaraan bergerak. Pertama, sistem melakukan dijeret pulau sebagai area utama simulasi. Setelah itu, titik start dan end ditentukan, baik secara acak maupun melalui pilihan pengguna. Nah, kemudian sistem mendeteksi alternatif jalan yang dapat dilalui dan memetakan obstacle agar kendaraan tidak diarahkan ke area yang salah. Nah, setelah peta dan graf siap, algoritma Astar mulai dijalankan. Astar menghitung biaya setiap kemungkinan jalur melalui kombinasi cost aktual dan heuristik. Nah, dari proses tersebut, sistem membentuk rute efisien yang menghubungkan start ke end. Nah, terakhir kendaraan bergerak mengikuti rute tersebut. Alur ini menunjukkan bahwa proyek tidak hanya menggambarkan peta, tetapi juga menjalankan proses logika pencarian rute yang secara lengkap. Adapun tujuan utama simulasi ini ada 3. Yang pertama itu adalah visualisasi proses, yaitu sistem tidak hanya menampilkan hasil akhir berupa rute, tetapi juga memperlihatkan proses algoritma dalam memeriksa node. Nah, dengan begitu, pengguna dapat memahami node mana yang menjadi kandidat dan node mana yang sudah selesai dievaluasi. Kedua adalah simulasi interaktif. Nah, pengguna dapat melihat kendaraan bergerak mengikuti rute yang dihitung, sehingga rute tersebut terbukti dapat dilalui dan tidak menabrak hambatan. Lalu ketiga adalah edukasi pathfinding. Sistem menyediakan matriks seperti jumlah node, edge, iterasi, open set, close set, dan status pencarian. Nah, metrik ini berguna untuk memahami efisiensi algoritma Astar dalam konteks pembelajaran mahasiswa. Baik, saya Andisa Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-9 dan seterusnya. Pada bagian ini, teknik grafik yang digunakan untuk membuat peta pulau, yaitu fokus pembahasannya adalah bagaimana bentuk pulau, jalan, objek, dan lingkungan visual dapat dibuat secara dinamis menggunakan kode, bukan hanya gambar statis. Kemudian pembuatan peta ini menjadi penting karena algoritma Astar membutuhkan lingkungan yang jelas. Kemudian jalan harus berada di daratan, kemudian objeknya tidak boleh jatuh ke laut, dan bentuk pulaunya harus tetap logis. Karena itu, bagian grafik dan geometri tidak hanya berfungsi sebagai tampilan, namun juga menjadi dasar validasi agar semua berjalan dengan benar. Kemudian, visualisasi pada peta proyek ini dirender menggunakan Canvas HTML5 API. Kemudian, Canvas dipakai untuk menggambarkan elemen-elemen visual seperti daratan pulau,
jalan, kemudian bangunan, kemudian vegetasi, kapal, dan kendaraan. Kemudian keunggulan kanvas merupakan semua objek dapat digambarkan secara langsung melalui koordinat dan perintah JavaScript, sehingga tampilannya dapat berubah secara dinamis sesuai data simulasi. Kemudian pada struktur project, Map.js menyiapkan data geometri seperti bentuk pulau, titik jalan, dan posisi objek. Sementara itu, App.js menjalankan rendering loop, yaitu proses menggambar ulang layar berkali-kali dalam 1 detik agar muncul ilustrasi animasi. Dengan pendekatan ini, peta tidak bergantung pada gambar JPEG statis dari luar. Semua elemen yang dibuat dari koordinat dan bentuk vektor sederhana sehingga lebih fleksibel ketika peta di-generate ulang. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan peran konfigurasi global atau CFG. CFG berfungsi sebagai pusat pengaturan perilaku simulasi. Contohnya, edge density digunakan untuk mengatur kerapatan jaringan jalan, sedangkan car speed mengatur kecepatan kendaraan saat bergerak mengikuti rute. Dengan satu objek konfigurasi, perubahan nilai dapat mempengaruhi banyak bagian sistem secara sekaligus. Selain itu, show notes atau show date digunakan sebagai sakral visibilitas. Jika show notes aktif, node jalan bisa ditampilkan untuk kebutuhan analisis. Jika show deco aktif, dekorasi seperti bangunan dan pohon akan dirender. Kemudian di sisi algoritmanya, heuristik menentukan rumus estimasi jalan yang digunakan Astar. Lalu Astar delay mengatur jeda animasi pada fitur step Astar, sehingga proses pencarian dapat diamati secara perlahan dan tidak langsung selesai dengan cepat. Kemudian di sini akan dijelaskan manajemen state dan penyimpanan memori. Jadi semua data penting dalam simulasi tersebut disimpan pada objek state. State dapat dianggap sebagai memori utama aplikasi karena di dalamnya terdapat nodes, edge, dan edg yang digunakan untuk menyimpan struktur graf. Kemudian data ini sangat penting karena Astar tidak membaca tampilan kanvas secara langsung, melainkan membaca node dan edge yang disimpan di memori. Kemudian state juga menyimpan cam untuk mengatur posisi dan skala pada kamera. Island untuk menyimpan daftar koordinat garis pantai, serta bound links dan trees untuk menyimpan posisi objek dekorasi. Dengan begitu, posisi objek tidak berubah-ubah setiap framenya. Ketika pengguna menekan generate pada peta baru, fungsi reset state dipanggil untuk membersihkan data lama dan menyiapkan peta baru. Ini menjaga simulasi supaya tetap rapi dan mencegah data lama bercampur dengan data yang baru. Bentuk pulau dibuat secara prosedural, artinya pulau itu dibentuk melalui proses perhitungan dan koordinat, bukan menggunakan gambar yang langsung siap pakai. Kemudian fungsi make islands itu mengumpulkan titik-titik koordinat sebagai kerangka bentuk pulau. Titik-titik tersebut awalnya masih kaku dan belum terlihat seperti garis pantai yang natural. Kemudian untuk menghaluskannya digunakan proses interpolasi seperti smooth close. Fungsi ini membuat titik-titik yang patah menjadi garis lengkungan yang lebih natural. Hasilnya adalah bentuk pulau yang lebih organik dan tidak sekadar oval sederhana. Melainkan bentuk pulau ini juga menjadi batas utama simulasi. Kemudian pada jalan, bangunan, pohon, dan kendaraan harus berada di area daratan juga. Namun, jika titik berada di luar poligon pulau, maka sistem menganggap titik tersebut terdapat di laut dan tidak valid.
Kemudian pada bagian validasi geometri dan spasial. Validasi geometri digunakan untuk memastikan semua objek berada di lokasi yang benar. Fungsi points islands mengecek apakah sebuah koordinat X dan Y berada di dalam poligon daratan. Pemeriksaan ini sangat penting karena tanpa validasi, jalan atau bangunan bisa saja muncul di laut. Kemudian, selain titik pusat, sistem juga perlu mengecek radius luar pada objek. Karena itu, digunakan circle inside islands untuk memastikan area sekitar objek masih berada di dalam daratan. Misalnya, sebuah bangunan memiliki ukuran tertentu. Maka bukan hanya titik tengahnya yang harus valid, tetapi tepinya juga tidak boleh menjorok ke laut. Jika objek terlalu dekat dengan garis pantai, sistem dapat menggeser, menolak, atau menggagalkan pembuatannya. Dengan validasi ini, peta terlihat lebih logis dan tidak error secara visual. Kembali dengan saya Raffi Dayat. Pada slide ini, kita melihat hubungan antara kepadatan graf dan juga beban komputasi. Slide density mengatur seberapa rapat percabangan jalan di pulau. Semakin tinggi density, semakin banyak nodes dan edge yang terbentuk. Ketika jumlah edge bertambah, beban komputasi juga meningkat karena algoritma harus mempertimbangkan lebih banyak kemungkinan jalur. Astar tetap lebih efisien dibanding pencarian yang buta karena menggunakan HCOS untuk mengarahkan pencarian menuju target. Pada graf yang padat, heuristic Euclidean membantu memangkas percabangan yang tidak menjanjikan, sehingga proses pencarian tetap terarah dan simulasi masih dapat berjalan dengan lancar. Dan di sini saya akan menjelaskan pembentukan kurva jalan natural. Pada bagian ini, jalan dibuat agar terlihat natural. Not mentah biasanya membentuk garis yang patah-patah karena hubungan antara titik masih lurus. Jika langsung dirender seperti itu, jalan akan terlihat lebih kaku dan kendaraan juga akan bergerak dengan belokan yang tajam. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini kami menggunakan fungsi Catmull atau teknik smoothing untuk melakukan oversampling terhadap jalur. Artinya sistem menambahkan titik-titik antara agar lintasan menjadi lebih terlihat melengkung mengikuti bentuk pulau dan pergerakan kendaraan menjadi lebih stabil tanpa belokan patah yang mengganggu. Selanjutnya saya Devalovita Chelsea Prasojo dengan NIM 24010208086 akan menjelaskan slide dengan judul Rendering Engine Animasi pada app.js. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hal tersebut, yang dimana rendering engine adalah bagian yang bertugas menggambar ulang tampilan simulasi secara terus-menerus. Dengan animation loop, layar web dibersihkan dan digambar ulang puluhan kali per detik, sehingga objek seperti mobil dan kapal akan terlihat bergerak. Agar kode tetap rapi, fungsi rendering ini dipisah berdasarkan tugasnya. Draw map digunakan untuk menggambar latar peta, termasuk laut, pulau, dan jalan. Drawbot digunakan untuk objek laut yang dinamis. Draw building digunakan untuk struktur kota seperti rumah, sekolah, pasar, atau klinik. Pemisahan ini berfungsi untuk membuat kode lebih mudah dibaca, diperbaiki, maupun dikembangkan. Selanjutnya ada modularitas gambar pada bangunan kota. Slide ini menjelaskan bagaimana bangunan kota digambar secara modular. Proyek ini tidak menggunakan file gambar eksternal yang berukuran besar, sehingga performanya lebih ringan dan bangunan dibuat langsung menggunakan primitif kanvas seperti rectangle, polygon, garis, dan warna. Fungsi text save, translate, dan rotate digunakan agar bangunan dapat digambar pada posisi dan orientasi yang sesuai. Sistem juga membedakan tipe bangunan seperti rumah, sekolah, klinik, ataupun pasar, yang dimana setiap tipe dapat memiliki variasi ukuran, warna atap, bentuk dasar, dan dekorasi jendela. Dengan cara ini, peta lebih hidup dan tidak monoton, sehingga tetap ringan karena semua objek digambar melalui kode yang ada. Oke, kita masuk ke slide berikutnya tentang fungsi keputusan pada peta kompleks. Pada peta yang kompleks, kendaraan berada di titik start dan menuju ke titik end. Di antara kedua titik tersebut terdapat banyak pilihan cabang jalan. Setiap simpang bisa menjadi keputusan penting karena harus pilih
yang salah dapat membuat kendaraan itu berputar terlalu jauh, masuk ke jalan buntu, atau terhalang area yang tidak bisa dilewati. Nah, jika sistem tidak menggunakan algoritma pencarian yang tepat, kendaraan mungkin memilih jalur yang tidak optimal. Dalam situasi ini, kondisi tersebut dimodelkan melalui jaringan graf yang memiliki banyak node dan edge. Nah, setiap node mewakili titik jalan atau persimpangan, sedangkan edge mewakili hubungan antar jalan. Nah, disinilah algoritma Astar berperan sebagai penentu keputusan, karena Astar dapat mengevaluasi daya tempuh yang sudah dilalui dan diestimasi jarak menuju tujuan secara bersamaan. Lanjut ke arsitektur layout UI web. Tampilan aplikasi disusun melalui index.html dan diperintah menggunakan style CSS. Nah, struktur ini UI ini dibagi menjadi beberapa bagian agar pengguna mudah memahami fungsi setiap area. Bagian top bar berisi dashboard, navigasi, dan indikator metrik real time. Nah, di sini pengguna dapat melihat informasi penting seperti jumlah node, edge, zoom, dan status sistem. Nah, panel kiri berfungsi sebagai pusat kontrol. Di dalamnya terdapat tombol seperti generate peta, generate jalan, random target, serta kontrol zoom dan pan. Bagian tengah adalah viewport utama yang menampilkan kanvas peta pulau. Sementara itu panel kanan berisi informasi khusus algoritma Astar seperti iterasi, open list, close set, dan pilihan heuristik. Pembagian layout ini membuat aplikasi itu terasa seperti dashboard simulasi yang rapi dan mudah digunakan. Oke, kita masuk ke toolbar telemetri statistik secara real time. Nah, toolbar ini berfungsi sebagai telemetri atau memantau kondisi sistem secara real time. Nah, informasi ditampilkan dalam bentuk kapsul atau files yang agar mudah dibaca. Nah, gaya topografi landscape seperti yang memberikan kesan seperti dashboard program untuk menampilkan lain total jalan, total edge, ada skala zoom, kamera, serta status sistem seperti idle, run. Nah, ketika pengguna menekan tombol menjalankan atau mengubah tampilan, nilai di toolbar dapat berubah secara langsung melalui DOM manipulation. Nah, dengan begitu pengguna dapat mengetahui keadaan simulator tanpa kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang layer HUD atau HUD pada viewport. Nah, pada viewport peta terdapat lapisan HUD atau HUD atau heads up display yang ditampilkan di atas kanvas. HUD ini HUD ini dibuat transparan agar tidak menutup peta, tetap memberikan informasi bahan kepada pengguna. Nah, salah satunya adalah mouse tracking, yaitu pembacaan kursor. Nah, selain itu terdapat helper bar yang berisi petunjuk interaksi singkat. Nah, misalnya cara melakukan pan, zoom, atau memilih titik. Toast alert digunakan untuk menampilkan notifikasi hasil pencarian, misalnya ditemukan atau gagal ditemukan. Nah, dengan layanan HUD ini, pengalaman pengguna menjadi lebih jelas karena informasi penting muncul langsung di area kerja tanpa mengganggu tampilan si petanya. Halo, perkenalkan nama saya Jian Safitri Wibowo dengan NIM 2401020056. Pada bagian ini, saya menjelaskan panel pemantauan algoritma Astar. Algoritma pathfinding memiliki proses komputasi yang cukup kompleks, sehingga perlu ditampilkan dalam bentuk dashboard agar mudah diamati. Panel Astar Info menampilkan indikator seperti jumlah iterasi, ukuran open set, dan ukuran close set. Open set adalah kumpulan node yang masih menjadi kandidat untuk dievaluasi, sedangkan close set adalah node yang sudah selesai diproses. Dari informasi ini, pengguna dapat melihat seberapa berat proses pencarian yang sedang berjalan.
Selain itu, terdapat drop-down heuristik yang memungkinkan pengguna mengganti rumus estimasi astarnya. Misalnya ada Manhattan distance, Seabiscuit distance, dan Euclidean distance. Sehingga perbedaan strategi pencarian bisa dibandingkan nantinya. Nah, selanjutnya ada heuristik kalkulasi matematika dalam heuristik atau dengan rumus HN. Heuristik adalah salah satu komponen utama yang membuat astar menjadi lebih cerdas. Fungsi heuristik atau HN itu sendiri digunakan untuk memperkirakan jarak sisa dari node saat ini menuju targetnya. Dengan estimasi ini, astar tidak menjelajahi semua arah secara buta, melainkan memprioritaskan node yang terlihat lebih dekat ke tujuannya. Dalam kode, dx dan dy digunakan untuk menghitung selisih koordinat x serta y-nya antara node saat ini dengan targetnya nanti. Manhattan cocok digunakan pada grid yang hanya bergerak horizontal dan vertikal. Seabiscuit cocoknya ketika pergerakan 8 arah jika diperbolehkan. Sedangkan Euclidean menggunakan konsep jarak garis lurus berdasarkan teorema Pythagoras, sehingga cocok untuk peta pulau yang jalannya melengkung dan tidak selalu mengikuti bentuk kotak. Pada simulasi ini, Euclidean menjadi pilihan yang ideal karena bentuk jalan lebih natural. Selanjutnya ada validasi acak posisi dengan DFS. Random start dan end terlihat sederhana, tapi sebenarnya beresiko jika titik acak ditempatkan pada bagian jalan yang kecil dan tidak terhubung dengan jaringan utamanya. Jika itu terjadi, algoritma bisa gagal, bukan karena astarnya itu salah, tapi karena titik awal atau tujuan memang tidak memiliki jalur yang valid saja. Untuk mencegah hal tersebut, digunakan traversal graph sederhana dengan DFS atau Depth First Search. DFS digunakan untuk mencari komponen-komponen graf yang saling terhubung. Fungsi main komponen memastikan start dan end dipilih dari jaringan jalan terbesar atau komponen utamanya. Dengan demikian, peluang rute ditemukan menjadi lebih logis karena kedua titik berada di jaringan jalan yang sama dan dapat dicapai secara dicapainya nanti. Di slide ini akan menjelaskan jantung algoritma atau compute path. Fungsi compute path adalah inti dari algoritma astarnya. Di dalam fungsi ini, sistem menggunakan G-cost dan H-cost. G-cost adalah biaya jarak yang sudah ditempuh dari start menuju node saat ini, sedangkan H-cost adalah estimasi jarak dari node saat ini menuju target. Nilai totalnya disebut F-cost, yaitu dasar astar untuk memilih node berikutnya. Open set digunakan untuk menyimpan node yang masih menjadi kandidat evaluasi, sedangkan closed set berisi node yang sudah diverifikasi dan tidak perlu diproses lagi. Sistem mencari node dengan nilai F terkecil menggunakan metode sederhana seperti array reduce. Selain itu, K-form digunakan untuk menyimpan jejak asal setiap node. Ketika target ditemukan, sistem melakukan backtracking melalui K-form untuk menyusun rute akhir dari start ke end. Ini ada penjelasan mengenai inisiasi dan eksekusi status search. Slide ini menjelaskan penghubung antara logika algoritma dan event antarmuka pengguna. Ketika pengguna menjalankan pencarian rute, fungsi compute path dipanggil. Hasilnya berupa array path yang kemudian disimpan ke state path agar dapat digunakan oleh modul rendering dan animasi kendaraan. Jika array path memiliki panjang lebih dari 0, berarti rute berhasil ditemukan. Sistem kemudian memberikan respon found atau done dengan warna hijau sebagai tanda sukses. Jika tidak ada path, sehingga sistem tidak menampilkan status fail atau peringatan berwarna merah. Kondisi gagal dapat terjadi jika titik tujuan terhalang atau adanya obstacle, berada di jaringan yang berbeda, atau tidak ada koneksi valid di dalam graph. Status ini penting agar pengguna memahami hasil proses pencarian secara langsung. Nah, selanjutnya ada perapatan titik, yaitu density spline dalam kendaraan. Hasil astar berupa rangkaian node yang jaraknya bisa cukup jauh. Jika kendaraan langsung digerakkan dari satu node ke node lain, animasinya akan terlihat kasar dan kurang natural. Karena itu, diperlukan proses density spline atau perapatan titik. Pada proses ini, jalur mentah dari astar diubah menjadi lintasan yang lebih rapat dengan menambahkan titik-titik tambahan tetap pada setiap jarak tertentu. Misalnya, setiap beberapa piksel.
Titik tambahan ini membantu kendaraan bergerak lebih halus karena posisi dan arah kendaraan dapat dihitung dari banyak sampel kecil. Hasilnya, rotasi kendaraan lebih stabil, tidak jitter, dan tidak terlihat patah-patah saat melewati tikungan atau drifting. Lalu ada navigasi vector vehicle atau kalkulus posisi. Pada slide ini, saya menjelaskan bagaimana kendaraan mengikuti jalur Astar tersebut, yang dimana kendaraan ini tidak hanya berpindah dari satu titik ke titik lain, tetapi posisinya juga dihitung secara bertahap menggunakan fractional indexing, yang artinya posisi kendaraan bisa berada di antara dua titik, misalnya pada indeks 2,4, 4, dan 5, bukan hanya tepat di node kedua ataupun ketiga. Untuk menentukan posisi tersebut, digunakan linear interpolation atau LILP. LILP merupakan perhitungan posisi antara dua koordinat berdasarkan nilai pecahan tertentu. Selain posisi, arah hadap kendaraan juga dihitung menggunakan Manhattan 2 DYDX, yang dimana fungsi dari trigonometri untuk mendapatkan sudut berdasarkan selisih koordinat. Dengan cara ini, bagian depan kendaraan dapat mengikuti arah jalan secara natural. Lalu ada styling top-down kendaraan dan trail jejak, yang dimana visual kendaraan ini dibuat dengan transformasi kanvas. Pertama, CTX Translate, yaitu V kali X dengan V kali Y, yang dimana memindahkan titik origin ke posisi tengah kendaraan. Setelah itu, CTX Rotate atau V-Angle memutar kendaraan sesuai sudut jalan. Dengan cara ini, kendaraan tidak hanya bergerak, tetapi juga menghadap ke arah yang benar. Sistem menyediakan variasi bentuk kendaraan, misalnya motor dengan proporsi 2 roda dan dengan proporsi roda 4 pada mobil. Selain itu, terdapat juga efek glow ataupun trail jejak rute. Efek ini dibuat dengan menyimpan koordinat lama kendaraan dalam array history. Lalu, gambarnya sebagai garis transparan di belakang kendaraan. Trail juga membantu pengguna melihat lintasan yang sudah dilewati dan membuat animasi terlihat lebih menarik. Lalu ada sinematografi kamera auto tracking. Fitur kamera auto tracking ini dibuat agar pengguna dapat mengikuti pergerakan kendaraan dengan nyaman. Jika kamera diam, kendaraan bisa keluar dari viewport ketika peta berukuran besar. Karena itu, sistem menggeser kamera mengikuti posisi kendaraan seperti efek drone tracking. Agar pergerakan kamera tidak kaku, digunakan easing function dengan nilai bobot tertentu. Misalnya 0,07. Easing ini membuat kamera bergerak lembut menuju posisi target, bukan langsung melompat perhitungan karena kamera ini dilakukan dengan membandingkan koordinat kendaraan terhadap titik tengah. Sistem ini juga dapat melakukan auto zoom ke skala tertentu agar kendaraan dan jalur terlihat lebih jelas saat animasi berjalan. Oke, ke selanjutnya itu tentang interaktivitas kamera dan viewport UI. Nah, interaktivitas kamera mencakup dua fitur utama, yaitu drag serta slow zoom. Pada panning, event destinasi seperti gunakan untuk membaca tadi mau. Nah, gerak. Nah, bagian dengan slow zoom diperlukan agar gerakan tetap terasa normal meskipun peta sedang diperbesar. Nah, hubungan antara screen space dan workspace. Nah, tujuannya agar titik yang berkursor tetap menjadi fokus zoom. Nah, tanpa perhitungan ini, ketika pengguna melakukan scroll pojok kiri dan terasa natural. Dengan fokus pada kursor, pengguna dapat memperbesar area tertentu secara presisi. Oke, lanjut ke tombol feed view, penyelamat navigasi. Nah, tombol feed view ini berfungsi sebagai tombol reset kamera. Pada peta yang besar, pengguna bisa melakukan zoom terlalu dekat atau pan terlalu jauh sehingga kehilangan posisi pulau. Nah, feed view membantu mengembalikan tampilan ke posisi yang rapi dan memperlihatkan seluruh pulau. Oke. Secara teknis, sistem menghitung rasio antara ukuran kanvas yang berada dasar peta menggunakan mat.min atau fungsi mat.min ini. Nah, nilai tersebut dikalikan margin agar aman.
Perjalanan ini sekitar 0,95 agar tepi pulau tidak menempel langsung pada batas layar. Setelah itu, posisi camp X-nya dan camp Y digeser ke titik tengah peta. Fitur ini sederhana tetapi penting untuk kenyamanan pengguna, terutama saat melakukan demo di depan kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme procedural generation tak terbatas. Pada slide ini, peta baru akan mereset seluruh parameter pulau, termasuk bentuk garis pantai, jumlah jalan, dan posisi dekorasi seperti bangunan, pelabuhan, dan pepohonan. Dengan fitur ini, pengguna dapat memperoleh variasi pulau yang berbeda-beda. Sementara itu, generate jalan baru hanya merakit ulang jaringan jalan, routes, edge, dan konektivitas graph, tapi mempertahankan bentuk daratan pulau. Fitur ini berguna ketika pengguna ingin mengunjungi algoritma pada bentuk pulau yang sama tetapi struktur jalannya yang berbeda. Dengan procedural generation, simulasi ini memiliki variasi yang luas dan dapat digunakan berkali-kali untuk mengevaluasi performa Astar. Selanjutnya ada penjelasan mengenai fitur visualisasi Step Astar Search. Fitur Step Astar dibuat sebagai sarana pembelajaran. Secara normal, algoritma Astar bekerja sangat cepat sehingga pengguna hanya melihat hasil akhirnya saja. Padahal untuk pembelajaran, proses di tengah juga penting. Dengan Step Astar, proses pencarian diperlambat dan ditampilkan tahap demi tahapnya. Open set dapat diwarnai biru sebagai node kandidat yang masih menunggu evaluasi, sedangkan close set dapat disorot dengan warna ungu sebagai node yang sudah selesai diproses. Dari visualisasi ini, pengguna dapat melihat bagaimana Astar memperluas pencarian menuju target dan bagaimana heuristik membantu mendengar atau mengarahkan prosesnya. Fitur ini sangat berguna untuk menjalankan perbedaan antara sekedar menemukan rute dan memahami cara rute tersebut ditemukan. Lalu pada manajemen riset dan garbage collection, yang dimana menjelaskan manajemen riset ini yang digunakan sebagai hard reset untuk membersihkan jejak pet Astar, history tree mobil, notifikasi, dan kendaraan dari viewport. Tujuannya adalah mengembalikan sistem ke kondisi awal sehingga simulasi berikutnya tidak bercampur dengan data sebelumnya. Selain riset memori, feed view juga dipicu untuk mengembalikan kamera ke posisi yang rapi. Dari sisi performa, reset state atau state akan menghapus relasi node dan edge lama, sehingga array dan objek yang tidak dibutuhkan dapat dilepas. Hal ini membantu garbage collector pada mesin JavaScript, khususnya V8, untuk membersihkan memori dan mencegah penumpukan data yang dapat memperlambat aplikasi. Kembali dengan saya Raffi Dayat. Pada slide ini, kita melihat hubungan antara kepadatan graf dan juga beban komputasi. Slider density mengatur seberapa rapat percabangan jalan di pulau. Semakin tinggi density, semakin banyak nodes dan edge yang terbentuk. Ketika jumlah edge bertambah, beban komputasi juga meningkat karena algoritma harus mempertimbangkan lebih banyak kemungkinan jalur. Astar tetap lebih efisien dibanding pencarian yang buta karena menggunakan HCOS untuk mengarahkan pencarian menuju target. Pada graf yang padat, heuristik Euclidean membantu memangkas percabangan yang tidak menjanjikan, sehingga proses pencarian tetap terarah dan simulasi masih dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kesimpulan dari fungsionalitas modul simulator. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan nih bahwa simulasi ini berhasil menggabungkan algoritma Astar dengan visualisasi peta pulau 2D secara interaktif. Penerapan Astar tercapai karena sistem dapat menemukan rute optimal dan menghindari obstacle. Engine grafis juga berjalan baik karena kanvas mampu merender pulau, jalan, dan objek secara halus melalui pendekatan prosedural dan smoothing. Dari sisi antarmuka, fitur zoom, pan, panel static, random target, step Astar, dan animasi kendaraan membuat aplikasi lebih mudah dipahami serta diuji. Dari sisi stabilitas, validasi area pulau memastikan objek tidak muncul di laut dan jaringan grab tetap logis.
Jadi, proyek ini membuktikan bahwa algoritma ASTAR itu dapat diterapkan secara efisien pada peta non-statis berbentuk pulau di atau 2 dimensi dan dapat dijadikan media pembelajaran pathfinding. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, mengenai analisis efisiensi algoritma ASTAR pada simulasi peta pulau 2 dimensi. Kami telah menjelaskan latar permasalahan navigasi, teknik grafik, pembuatan peta, serta struktur graf. Penerapan algoritma ASTAR juga tentunya dijelaskan tadi, serta ada fitur interaktif, lalu animasi kendaraan, serta kesimpulan fungsionalitas sistemnya. Kami menyadari bahwa proyek ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan variasi obstacle dinamis, perbandingan performa dengan algoritma lain, atau penyimpanan hasil eksperimen. Namun untuk versi saat ini, sistem sudah menunjukkan bagaimana teori ASTAR dapat diterapkan ke dalam simulasi visual yang interaktif. Terima kasih atas perhatian dosen serta teman-teman lainnya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.